Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang materi kami yaitu pendapatan. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya Atia Romani Putri, NRP 022, dan teman saya Sonia Zaki Aditya, NRP 099. Oke, definisi pendapatan dan penghasilan. Jadi, pengertian pendapatan menurut PSAK revisi 2010 adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Nah, jika arus masuk tersebut ini mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Lanjut, pengertian penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Oke, lanjut ke prinsip pengakuan pendapatan. Jadi pengakuan pendapatan ini adalah permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan. Nah, prinsip pengakuan pendapatan ini umumnya diakui pada saat yang pertama, pendapatan dianggap direalisasikan apabila barang dan jasa, barang dagang atau harta lain ditukar dengan kas atau klaim atas kas. Yang kedua, pendapatan dianggap dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai. Oke, lanjut ke pengukuran pendapatan. Jadi, pengukuran pendapatan menurut PSAK nomor 68 atau pengukuran nilai wajar itu merupakan pendapatan itu diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jadi, harga yang akan diterima itu menjadi suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara perilaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran pendapatan. Perusahaan diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan Anda. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 1. Penjualan barang. Umumnya pendapatan diakui pada saat penjualan, yaitu saat penyerahan barang. Kedua, pendapatan jasa. Umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagihkan. Yang ketiga, pendapatan yang berasal dari penggunaan aset. Umumnya pendapatan diakui pada saat berlalunya waktu atau pada saat aset digunakan. Keempat, pendapatan yang berasal dari penjualan aset selain persediaan. Umumnya pendapatan keuntungan dari pelepasan aset diakui pada saat penjualan atau pertukaran. Pendapatan bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan bunga, pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep akuntansi akrual. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Dividen. Pendapatan dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen. Royalti. Pendapatan royalti diterima dari penggunaan aset. Penggunaan aset perusahaan seperti paten, hak cipta musik, dan film akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Pendapatan penjualan barang. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut atau tidak lagi memiliki kendali atau kontrol yang efektif atas barang yang dijual. Ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
Keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Pengakuan pendapatan transaksi waralaba. 1. Dari penjualan waralaba awal dan aktiva atas jasa terkait. Kedua, dari iuran berkesinambungan yang didasarkan pada pengoperasian waralaba. Franchisor adalah pihak yang memberikan hak bisnis dalam waralaba dan franchise adalah pihak yang mengoperasikan bisnis waralaba. Dalam perjanjian waralaba, iuran awal dicatat sebagai pendapatan hanya bila dan ketika franchisor melaksanakan pelaksanaan substansial jasa yang wajib ia laksanakan dan penagihan iuran dapat dipastikan secara layak. Iuran waralaba yang berkesinambungan diakui sebagai pendapatan saat dihasilkan dan dapat ditagih dari franchise. Analisis laporan keuangan. Rasio ini mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan yang menunjukkan laba yang dihasilkan dari tiap rupiah penjualan. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan dikali 100%. Atau laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.